Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melangsungkan penilaian tengah semester ganjil matematika untuk kelas 5. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu nggih. Kita berdoa kepada Allah, semoga ulangan kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, di sini pada penilaian pertengahan semester untuk kelas 5, Bunda akan memberikan soal terkait pecahan dan juga kecepatan karena kita sudah belajar kemarin ya. Nah, yang pertama untuk soal yang pecahan, di sini ada contoh 1/2 dikurangi 0,3. Nah, di sini silakan kalian kerjakan dengan dua cara, yaitu menjadikan ini 1/2 dikurangi 0,3 dengan cara dijadikan pecahan agar bisa dihitung, dan yang kedua dijadikan desimal atau 0, nah, hanya kita mulai dari cara yang pertama, yaitu dengan dijadikan pecahan 1/2 dikurangi 0,3. 1/2 pecahan tetap ya, kita tulis 1/2. Kemudian untuk 0,3 bilangan desimal kita ubah menjadi 3/10, karena 0,3 itu artinya itu dia berasal dari 3 dibagi 10. Berarti kita hitung sama dengan 5/10 dikurangi 3/10. Dari mana ini kok 5/10? 5/10 ini dari kita samakan penyebutnya. Ini ingat ya, di kelas 4 kita sudah belajar, kita samakan penyebutnya ini. Penyebut yang bisa dibagi oleh 2 dan juga dibagi oleh 10, atau KPK dari 2 dan 10. Seperti itu. KPK dari 2 dan 10 adalah 10. Jadi di situ ketemu 2/10. 2/10 apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Dengan cara kita bagi bilangan yang sama. 2/10 sama-sama dibagi 2 dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi secara pecahan, jika kita menghitung menggunakan cara pecahan, hasil dari 1/2 dikurangi 0,3 sama dengan 1/5. Baik, itu untuk cara yang pertama. Selanjutnya untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan desimal atau koma. Nah, di sini 1/2 dikurangi 0,3. Sebelum kita mulai untuk mengurangi, di sini marilah kita ubah pecahan ini menjadi desimal. Di sini Bunda menggunakan cara pembagian ya. Sebelumnya juga sudah pernah Bunda di awal-awal itu pernah Bunda ajarkan untuk caranya dengan dibagi. Jadi di sini kita bagi 1 dibagi 2. Di sini awalnya 1 ya. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tambahi di sini jadi 0, kita tambah 0 jadi 10, dan di sini kita tulis 0, 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka 1/2 itu sama dengan 0,5. Seperti itu nggih. Nah, maka sama dengan 0,5 dikurangi 0,3. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan 0,2. Nah, untuk masing-masing soal akan Bunda berikan nilai 20. Jadi untuk soal nomor 1 menggunakan dua cara, nanti akan Bunda berikan nilai masing-masing caranya 20. Apabila kalian bisa menyelesaikan dengan cara yang Bunda berikan dan dengan rapi dan benar pastinya ya, akan Bunda berikan nilai 20 pada satu soal dengan masing-masing cara. Nah, dan selanjutnya untuk yang soal yang selanjutnya kedua, yaitu di sini ada persen 75% dikurangi 5/8. Kembali lagi di sini contoh yang Bunda berikan ya. Di sini contoh yang Bunda berikan 75% dikurangi 5/8. Di sini untuk soal nomor 2 Bunda hanya meminta kalian menggunakan satu cara saja, yaitu di sini contoh yang Bunda berikan menggunakan cara pecahan. Maka kita ubah dari 75% menjadi pecahan, yaitu 75/100 dikurangi 5/8. Kalau kita menyederhanakan dengan mencari penyebut yang sama, menyamakan penyebutnya, maka terlalu besar, maka kita sederhanakan dulu. 75/100 bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 25 sama dengan 3/4. Jadi sekarang kita hitung 3/4 dikurangi 5/8.
Masih tahu kan 3/4 dari mana? 3/4 ini dari kita sederhanakan. Awalnya kan 75/100. Awalnya 75%. Persentase itu berasal dari 75/100. Kalau dijadikan pecahan. Kalau 25% dijadikan pecahan ya 25/100. Seperti itu, nggih. Semoga tidak ada yang bingung. Kalau 75% berarti 75/100. Karena ini terlalu besar, maka kita sederhanakan dengan cara dibagi bilangan yang sama. Sama-sama dibagi 25, kan bisa ini. Jadi 75 dibagi 25 sama dengan 3. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi hasilnya 3/4. 3/4 dikurangi 5/8 sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu. Di sini penyebutnya kita menggunakan 8 karena 8 dibagi 8 bisa, 8 dibagi 4 bisa. Akhirnya ketemu 6 dan 5. Seperti itu. Jika sudah, bisa kita kurangi di sini karena penyebutnya sudah sama, kita kurangi 6 dikurangi 5 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1/5. Dan di sini nilainya Bunda berikan 20. Baik, selanjutnya kita akan lanjut untuk soal bilangan kecepatan, soal kecepatan. Jadi untuk soal selanjutnya kecepatan. Nah, untuk soal selanjutnya ini kita akan masuk pada bab kecepatan. Kita juga sudah belajar kemarin selama 1 bulan ya. 1 bulan itu kita bahas bab kecepatan, ya. Nah, di sini untuk kecepatan Bunda akan memberikan contoh cerita. Jadi untuk soal nomor 345 ya, benar ya, Bunda bingung. Soal nomor 345 itu nanti akan Bunda buat soal cerita. Jadi akan Bunda buat soal cerita. Yang pertama itu menanyakan kecepatan, kemudian menanyakan waktu, dan menanyakan jarak. Jadi silakan kalian untuk soalnya nanti, untuk jawabannya itu silakan kalian itu rinci, silakan kalian itu jabarkan agar kalian juga bisa mengerti. Di sini Bunda contohkan untuk penjabarannya. Di sini sebagai contoh, Elsa pergi ke taman kota. Jarak dari rumah Elsa dan taman kota adalah 150 km. Jarak tersebut ditempuh Elsa dengan bersepeda dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Kemudian bila Elsa berangkat pukul 5:15, maka pukul berapa Elsa sampai? Nah, di sini kita rangkai dulu, kita jabarkan dulu satu persatu. Jadi nanti Bunda minta kalian untuk menjabarkan satu persatu. Nah, Bunda harap kalian bisa menjabarkan satu persatu ya. Untuk yang pertama di sini diketahui jaraknya diketahui, kalian terus diketahui jaraknya berapa? Jaraknya tadi 50, maaf tuh bukan 50 tapi 150. Udah Bunda ganti nih jadi 150. Jaraknya 150 km, kecepatannya 20 km. Kalian tulis juga, terus berangkatnya dia pukul berapa? Ada lagi tambahan. Biasanya kan kita cuma perlu menulis jarak dan kecepatan, tapi ada lagi satu informasi atau yang perlu kita ketahui bahwasanya Elsa tadi berangkatnya pukul 5:15. Kemudian jika sudah, kita tulis ditanyakan apa? Waktu atau lama waktunya Elsa untuk sampai ke taman kota, dan juga pukul berapa Elsa sampai di taman kota. Nah, yang pertama maka kita jawab di sini waktu. Rumus waktu apa? Di LKS ada, kalian bisa juga lihat di LKS, atau kalau udah hafal malah lebih bagus ya. Untuk rumus waktu di sini yaitu jarak dibagi kecepatan. Gitu ya. Jaraknya berapa? Tadi jaraknya berapa di sini? 150. Kita tulis di sini 150. Terus kecepatannya berapa? 20 km per jam. Jaraknya 150 km. Di sini kita bagi dulu kilometer. Di sini udah Bunda coret-coret. Jadi karena ini yang kita kan kilometer udah habis nih. Jadi 150 per 20 jam. Ini Bunda habis 0 dengan 0 Bunda coret. Udah habis, jadi 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 jam. Jadi waktu yang ditempuh oleh Elsa adalah selama 7,5 jam. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kalian ingat, itu kan ditanyakan jam berapa Elsa sampainya kan ya. Nah, jadi untuk mengetahui pukul berapa atau waktu Elsa sampai itu pada jam berapa, jadi kita tambahkan
waktu pada Elsa berangkat tadi, Elsa berangkat pada pukul 5 lebih 15 menit. Ditambah dengan waktu perjalanan Elsa yaitu 7 jam 30 menit. Nah, di sini kalian harus ingat bahwasanya 1 jam itu ada 60 menit. Jadi kalau 7,5 biasanya kan seharusnya 50 ya, berarti 7 lebih 50, tapi kan ini jam. 1 jam itu 30 menit. 1 jam itu 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Maka setengah dari 1 jam berapa? 30 menit. Maka di sini kita tambahkan Elsa berangkat pukul 5 ditambah 7 jam. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 12. Kita tambahkan jam dengan jam di sini. Pukul 12. Lebih berapa? Lebihnya tadi lebih 15 berangkatnya, di sini sampainya perjalanannya lebih 30. Maka kita tambahkan 15 tambah 30 sama dengan 45. Jadi Elsa sampai pada pukul 12 lebih 45. Nah, seperti itu nggih. Nanti silakan kalian jawab seperti itu, kalian jabarkan. Jadi kalian runtutkan. Nah, baik, itu tadi sudah belajar untuk cara penjabarannya ya. Jadi sudah Bunda jelaskan, Bunda harap tidak ada kesulitan dan kalian bisa untuk menjawab soal yang Bunda berikan. Dan dari kemarin kita juga sudah belajar ya, sudah banyak Bunda berikan video-video. Nah, baik, ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian kerjakan seperti contoh dan cara penjabaran yang sudah Bunda berikan tadi nggih. Semangat buat semuanya. Kemudian untuk soal nomor 3 sampai nomor 5 juga silakan kalian kerjakan seperti contoh yang Bunda kerjakan tadi. Silakan kalian tulis dulu soalnya. Seperti Bunda tadi, kalian tulis soalnya di situ. Pertama 4,2 dikurangi 7/8. Kemudian kalian jawab di bawahnya dengan cara yang A dengan cara pecahan. Kalian jawab, kalian jabarkan di situ. Kemudian jika sudah, kalian jawab dengan cara yang B dengan cara desimal. Untuk soal nomor 1 Bunda berikan nilai 25. Jadi jika benar dua-duanya Bunda berikan nilai 25. Dan untuk soal yang nomor 2 di situ hitung dan jabarkan dalam bentuk pecahan. Di situ ada 1/4 ditambah 3, 7/8 ditambah 2/3. Itu juga sama, silakan kalian tulis dulu soalnya, kemudian kalian jawab jawabannya di bawahnya. Jadi kalian jabarkan juga seperti cara yang Bunda jelaskan tadi dengan pecahan dalam bentuk pecahan. Untuk soal nomor 2 nilainya 18. Kemudian untuk soal nomor 3, 4 dan 5 itu soal cerita, akan Bunda sertakan nanti di sebelahnya. Di sebelahnya akan Bunda sertakan, dan itu masing-masing soal akan Bunda berikan nilai 20. Jadi semangat mengerjakan semuanya, dan sampai jumpa lagi. Untuk untuk pengumpulannya nanti silakan kalian kerjakan di kertas folio ya. Jadi kertas folio seperti Bunda ini, kertas folio. Kertas folio kalau tidak salah itu harganya Rp200 saja ya, Rp200. Jadi silakan kalian cermati dengan baik-baik penjelasan atau video yang sudah Bunda berikan, kemudian kalian kerjakan. Jika kalian merasa masih kurang paham, kalian kerjakan pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa agar tidak banyak yang salah, seperti itu nggih. Dan untuk hasilnya silakan kalian kumpulkan pada hari Senin. Bunda tunggu hari Senin di sekolahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini adalah soal untuk yang kecepatan nomor 2, 3 dan nomor 3, 4 dan nomor 5. Silakan dikerjakan guys. Semangat. Terima kasih.